Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Tujuan beribadah tidak lain adalah untuk diri kita sendiri, supaya kita bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita sebagai hamba Allah wajib mengimani dan melaksanakan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk mengikuti ijtihad dari para ulama-ulama besar. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa apabila kita ingin dimuliakan Allah, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah dengan sepenuh hati dan jiwa, tanpa ada keraguan sedikit pun. Karena dengan hal tersebutlah, insya Allah kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dari kita masih ada yang mengatakan, untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat sangatlah sulit jika tanpa diiringi dengan ibadah, berbuat baik dan amal soleh. Akan tetapi bagi orang yang kuat imannya, tentu hal tersebut tidaklah sulit. Karena orang-orang beriman tahu ada kunci rahasia yang sangat mudah untuk bisa meraih ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Salah satunya tertuang dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dari ayat tersebut sudah kita ketahui bahwa kita sangat dilarang keras untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan merupakan perintah untuk tidak bosan-bosan mengerjakan amal soleh sesuai kemampuan kita. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat yang pernah bertanya tentang amalan yang paling disukai oleh Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Dan sungguh, amal yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, apa amalan yang paling dicintai Allah tersebut? Yang pertama, as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Seperti yang kita ketahui, sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Sholat juga merupakan tiangnya agama, sekaligus sebagai pembeda antara seorang muslim dengan non-muslim. Dan amalan pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat kita. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, "Sesungguhnya solat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang beriman." Begitu juga saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat mengenai amalan apakah yang paling afdol. Lantas beliau bersabda, "Solat di awal waktunya." Hadis riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengerjakan sholat tepat pada waktunya.
Karena dengan menjaga sholat dengan tepat waktu, insya Allah kita bisa meraih ridho sekaligus akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan selalu mendoakan mereka dengan doa yang baik. Karena pengorbanan orang tua yang melahirkan kita tidak bisa dibayar dengan harta meski sebanyak apapun. Dalam sebuah hadis disebutkan, ada seorang laki-laki yang meminta izin kepada Rasulullah untuk pergi berjihad. Lalu beliau bersabda, apakah orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa besarnya ridho orang tua, dan kita semua juga tahu ridho Allah tergantung pada ridho orang tua juga. Oleh karena itu, sayangi dan hormatilah kedua orang tua kita, karena dari hal tersebut insya Allah kita bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 78, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, berjuanglah kalian di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenar-benarnya. Yang dimaksud berjihad dalam hal ini bukanlah berperang melawan musuh dengan senjata. Akan tetapi, penafsiran berjihad di jalan Allah sangatlah luas. Para ulama mengatakan, menuntut ilmu agama termasuk dalam bagian berjihad. Melawan hawa nafsu juga termasuk berjihad, dan masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim dituntut untuk meluaskan pemikiran dalam memaknai kata jihad. Apalagi di era yang serba modern seperti ini, jika kita masih berpikiran sempit, bisa-bisa malah kita sendiri yang terjerumus dalam keburukan dan kesesatan. Semoga Allah selalu melindungi umat muslim semua dari segala macam keburukan dan kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.